Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Qad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Pemirsa sahabat Assalam TV rahimakumullah, jumpa kembali dengan saya di channel yang sama, yakni Assalam TV, menebar kebaikan untuk umat di bulan suci yang penuh berkah, bulan Ramadan. Semoga di bulan Ramadan ini kita meraih derajat takwa, hasil dari upaya kita dalam memenuhi bulan suci ini dengan ibadah. Pemirsa sahabat Assalam TV rahimakumullah, dalam kesempatan ini marilah kita mencoba mengkaji sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal 'atsy." Berapa banyak pada hari ini orang yang puasa, namun dia tidak mendapatkan apapun dari puasanya selain lapar dan haus. Pemirsa sahabat Assalam TV rahimakumullah, marilah coba kita renungkan, apakah ada pada hari ini orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa, melainkan hanya lapar dan haus saja? Kalaupun ada, kira-kira apa penyebabnya? Atau mungkin tidak hafal membaca niatnya? Atau mungkin tidak tahu tata cara puasa, kapan dimulai puasanya dan berakhirnya puasa? Tentu saja tidak. Karena puasa ini Allah wajibkan bukan hanya kepada umat baginda Nabi Muhammad SAW saja. Bukan diwajibkan kepada kita saja. Bahkan kata Allah, "Kama kutiba alal ladzina min qablikum." Sebagaimana telah kami wajibkan terhadap orang-orang sebelum kalian. Jadi ibadah puasa ini bukan diwajibkan hanya kepada umatnya baginda Rasulullah saja. Tidak. Semenjak zaman dahulu, zaman Nabi Adam, zaman Nabi Ibrahim dan seluruh para nabi, Allah perintahkan kepada mereka dan umatnya untuk berpuasa. Pemirsa sahabat Assalam TV rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian as-syiyam, berpuasa. Ada satu hal yang penting di ayat ini, yakni Allah menyeru kepada orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman. Jadi yang Allah wajibkan untuk menjalankan ibadah syiyam adalah orang-orang yang beriman. Sehingga pentingnya iman menjadi landasan dalam menjalankan ibadah apapun, termasuk ibadah yang khusus
yang Allah sendiri yang akan memberi pahalanya, yakni orang-orang yang beriman. Iman menjadi landasan dalam kita menjalankan ibadah shaum. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban." Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan atas dasar iman, wahtisaban, dan mengharap pahala yang baik dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih, kata Nabi, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Pemirsa sahabat Assalam TV rahimakumullah, betapa banyak pada hari ini kaum muslimin menjalankan ibadah puasa tidak dilandasi dengan keimanan, melainkan hanya sebuah kebiasaan belaka, tradisi yang dilakukan setiap tahun. Semenjak mengenal namanya ibadah shaum, semenjak tumbuh masa kanak-kanak hingga menjadi masa remaja, balik, hingga menjadi dewasa, ibadah puasa dilakukan hanya karena sebuah kebiasaan saja. Karena landasannya adalah kebiasaan, sehingga kita sering mendapati pada kaum muslimin ini apa yang disebut dengan puasa beduk. Maksudnya puasa ini seperti beduk, hanya dilakukan di awal saja. Atau kalau mau di belakang juga dilakukan, di tengah-tengahnya bolong. Ya. Artinya menjalankan puasa hanya beberapa hari di awal saja. Selanjutnya, bahkan dengan terang-terangan, di antara kaum muslimin ini meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah puasa. Atau ada pula di antara kaum muslimin puasanya sejak awal bulan Ramadan hingga akhir bulan Ramadan dilakukan tidak lebih hanya sebuah rutinitas saja. Tidak sampai memahami keutamaan bulan Ramadan. Keimanan yang seharusnya tumbuh dalam jiwanya, ini tidak menjadi landasan dalam ibadahnya. Sehingga waktu-waktu puasa sehari-harinya dijalani dengan tanpa makna. Sehingga yang didapatkan hanya lapar dan haus saja. Pemirsa sahabat Assalam TV rahimakumullah, betapa penting keberadaan iman ini menjadi landasan seluruh amal ibadah kita, termasuk puasa. Sehingga ini harus kita sadari, keimanan ini tidak tumbuh dengan sendirinya. Keimanan yang ada di dalam jiwa kita ini ibarat tanaman, harus kita rawat, harus kita jaga, dan harus tumbuh berkembang menjadi pohon yang besar dan mengeluarkan buahnya dengan izin Rabb-nya. Ketika pohon itu sudah tumbuh berkembang menjadi pohon yang besar dan mengeluarkan buahnya setiap musim, tentu tidak memerlukan perawatan yang serius. Tidak perlu lagi membutuhkan penyiraman. Kelembaban air dalam tanah pun sudah cukup untuk kebutuhan pohon tersebut, karena akarnya menghujam ke dalam tanah, mampu mencari nutrisi ke dalam tanah, mampu menyerap air dalam tanah. Begitu juga keimanan dalam jiwa kita.
Maka sahabat Assalam TV rahimakumullah, bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh berkah, menjadi momentum, kesempatan bagi orang-orang yang beriman untuk mendapatkan derajat takwa. Kita menjalankan proses ibadah. Kita sebagai makhluk mengabdi kepada Al-Khaliq. Kita sebagai abid mengabdi kepada Al-Ma'bud, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan saum di bulan Ramadan ini dan meningkatkan ibadah kita yang Allah menjanjikan pahala yang berlipat-lipat ini. Kata Allah, la'allakum tattaqun, agar kalian mendapat derajat takwa. Pemirsa, sahabat Assalam TV rahimakumullah, berapa kali kita menemui bulan Ramadan dalam hidup kita? Berapa kali umat Islam, bangsa kita ini menemui bulan Ramadan, menjalankan ibadah bulan Ramadan? Mungkin di antara kita ada yang memiliki usia 40 tahun. Maka selama 40 kali seseorang tersebut menemui bulan Ramadan. Mungkin di antara kita ada yang 50 tahun, ataupun 60 tahun, ataupun 70 tahun, atau lebih. Atau mungkin ada yang baru 15 tahun, atau baru 20 tahun. Maka berapa usia kita? Itulah bulan Ramadan kita temui. Sehingga seharusnya setiap tahunnya Allah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan, maka setiap tahun keimanan kita bertambah. Ketakwaan kita bertambah dan bertambah. Ya. Namun apa yang terjadi, pemirsa sahabat Assalam TV rahimakumullah? Karena mayoritas umat Islam tidak menjadikan keimanan yang ada dalam jiwanya sebagai landasan dalam menjalankan ibadahnya, sehingga ibadah yang dijalankannya tidak berdampak. Derajat ketakwaan yang menjadi tujuan daripada ibadah bulan Ramadan itu bisa jadi tidak didapatkan. Sehingga perilakunya, moralitas akhlaknya tidak berubah. Sebelum bulan Ramadan, seseorang menjadi koruptor. Setelah bulan Ramadan, apa yang terjadi? Semakin berani untuk mengkorupsi harta yang bukan menjadi hak miliknya, untuk kepentingan pribadi dan keluarganya dan kelompoknya. Sebelum bulan Ramadan, dengan terang-terangan membuka aurat tubuhnya, yang hal itu dalam agama Islam dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama bulan Ramadan 30 hari atau 29 hari mereka menutup auratnya. Tapi begitu selesai Ramadan, masuk bulan Syawal, kembali membuka kembali auratnya. Pemirsa sahabat Assalam TV rahimakumullah, oleh karena itu, marilah momen bulan Ramadan ini kita jadikan kesempatan kita untuk memperbanyak ibadah, untuk meningkatkan ketakwaan kita. Kita jadikan landasan iman dalam jiwa kita, keimanan kita kepada Allah, keimanan kita kepada Rasulullah, keimanan kita terhadap apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW, yakni Al-Quran, dinul Islam, sebagai risalah, pedoman, petunjuk dalam kehidupan kita. Keimanan akan tujuan akhir hidup kita, yakni negeri akhirat. Itu menjadi landasan kita dalam menjalankan ibadah puasa di tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang. Sehingga setiap tahunnya kita menemui bulan Ramadan, setiap tahunnya kita mendapatkan penggemblengan,
mendapatkan peningkatan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat pemirsa As-Salam TV rahimakumullah, mudah-mudahan puasa kita pada hari ini, mudah-mudahan puasa kita di tahun ini dapat meningkatkan derajat ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.